Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, pasca Ramadan kegiatan kajian dan ta'lim sempat berhenti karena Idul Fitri. Dan sekarang ini kita anggap perdana ya. Dan mudah-mudahan kita setelah Ramadan ini membawa semangat baru di dalam mengikuti kajian-kajian terutama di Namiroh ini. Tema yang kita usulkan adalah faktor-faktor yang memicu kelemahan iman kita. Ini merupakan satu tema yang krusial, urgent, penting. Karena permasalahan iman ini adalah permasalahan taruhan hidup dunia akhirat. Apalagi kita sekarang ini hidup di zaman gampang orang itu murtad. Bukan hanya gampang bangga menjadi orang murtad. Kasus yang faktual yang sedang ramai di sosmed sekarang adalah sekecamatan murtad bareng-bareng di daerah Langkat. Sekarang ini sedang diurusi oleh majelis ulama. Dan selalu permasalahannya adalah permasalahan klasik, yaitu ekonomi. Meskipun klasik itu memang krusial, makanya Rasulullah itu menggandengkan doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Kufur, fakir itu dekat. Bedanya qaf sama kaf. Kufrun, fakrun. Qaf sama kaf. Dan qaf sama kaf itu hurufnya berdampingan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqus saub. Iman itu bisa luntur seperti lunturnya pakaian. Batik. Bahkan batiknya itu hilang sama sekali. Inilah yang disinyalir oleh Rasulullah nanti di akhir zaman, sayadrusul Islam kama yadrusu wasyusau. Islam itu akan punah, luntur seperti lunturnya batik dari kain. Dan kita semua nggak bisa jamin, antum, ana. Makanya doa permohonan supaya kita tidak murtad itu diajarkan Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad
wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lal jannatil khuld. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak habis, dan bisa mendampingimu nanti ya Rasulullah di surga Muhammad. Dan itu harapan kita. Dan itu cita-cita tertinggi kita. Nah, sebagaimana iman itu menguat tambah ada faktornya, iman melemah juga ada faktornya. Di antara sekian faktor sebetulnya ada banyak. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 60 menit saya bisa menyampaikan 15 poin. 15 ini faktor yang paling inti dan penting. Faktor yang pertama adalah kurang ikhlas. Orang itu kalau di dalam hal apapun kurang tulus, kurang ikhlas, itu gampang lemah, gampang pudar. Rumah tangga enggak tulus, gampang lemah, gampang pudar. Enggak kuat menghadapi tantangan. Itu juga ngaji seperti ini, kurang ikhlas, kurang tulus juga gampang ngantuk. Gitu. Ngantuk. Tapi alhamdulillah antum ngantuk pun dapat pahala. Karena habis majelis seperti ini, malaikat itu lapor kepada Allah. Wahai malaikat, dan Allah maha mengetahui apa yang dilakukan. Jadi tanyanya Allah bukan enggak ngerti. Dari mana kalian? Dari majelis ilmu. Sedang apa mereka? Sedang memujimu, menyanjungmu ya Allah. Allah katakan, saya ampuni mereka semua. Kata mereka, ya Allah, di antara mereka ada yang datang iseng. Mereka saya ampuni, tetap berkat yang serius. Alhamdulillah. Silakan tidur. Ya, Masya Allah, itu main-main, udah dijamin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Baik. Contoh fakta hadirin sekalian, rumah tangga yang begitu berat, naik turun sukacita. Itu kalau kedua mempelai suami istri menjalani tidak dengan ketulusan, itu gampang bubar. Ya. Karena kongsi rumah tangga itu kongsi di dalam kebaikan, penuh dengan kesetiaan, dalam suka duka, untung rugi. Makanya kalau sekarang ada orang yang berkongsi rumah tangga itu pengennya senang terus, itu namanya piknik. Lah kalau mau untung terus, itu namanya kongsi dagang. Ya untung rugi, suka duka. Banyak susahnya juga, apalagi kalau sudah punya anak, itu sering saya katakan punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Cuma alhamdulillah Allah menitipkan rahmat kepada setiap orang tua. Tiap orang tua itu senang disusahi anak. Tiap orang tua senang disusahi anak. Kalau enggak disusahi malah sedih. Ya enggak? Coba anak antum punya anak enggak pernah nangis. Itu, Masya Allah itu ribut cari tukang ruqyah. Ya, Pak Ustadz tolong ruqyah anak saya. Kenapa Pak? Nggak bisa nangis. Padahal nangis terus juga ribet, repot. Itulah hadirin sekalian yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-waladu mabkhalatun majbanatun majhalatun maftanatun. Anak itu bikin bodoh orang tua, pengecut orang tua, bakhil orang tua, sedih orang tua.
fitnah. Tapi alhamdulillah seneng aja antar jemput anak pagi ke sekolah tiap hari, nggak pernah dijalankan dengan berat hati. Kenapa? Karena rata-rata di sana ada ketulusan. Di dalam beragama juga seperti itu, Pak. Kita ngaji seperti ini secara duniawi dapat apa? Kadang-kadang kita beragama itu banyak rintangannya, gangguannya, yang dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak menjalani penuh dengan ketulusan, berat. Wa ma umiru illa liya'budu sholat. Coba antum wirawiri tiap hari ke masjid, dapat bonus juga enggak, dapat THR juga enggak, dapat apa? Yang bikin enteng kaki kita pergi ke masjid adalah ikhlas. Yang bikin enteng kita sekarang ke majelis ilmu adalah ikhlas. Yang bikin kita itu tidak berat menghadapi perjuangan itu ikhlas. Tapi juga harus diperhatikan sisi yang berikutnya, ikhlas bener. Bener tok enggak ikhlas enggak diterima, ikhlas tok enggak bener juga enggak diterima. Begitu juga keimanan kita. Di dalam rangka pengabdian kita kepada Allah, mentahqiq atau merealisasikan ubudiyah, itu harus disertai dengan keikhlasan. Karena agama itu butuh pengorbanan. Korban, kita harus menyembelih kambing atau sapi. Itu kalau nggak ada keikhlasan berat. Apalagi manusia itu khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua. Watak dasar manusia itu selalu diciptakan keluh kesah kalau dia tertimpa keburukan, maksudnya kesusahan, kemiskinan, keluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau dia mendapatkan satu kebaikan, khair yang dimaksudkan adalah harta, bakhil. Nah, karena 60 menit itu jatahnya 15, berarti 2 menit 2 menit. Sekarang kita masuk faktor yang kedua. Faktor yang kedua yang menyebabkan orang itu imannya lemah adalah konsistensi yang emosional. Apa itu konsistensi yang emosional? Orang kadang-kadang di dalam beragama itu sungguh-sungguh serius, tetapi tidak didasarkan ilmu, cuma perasaan. Semangat yang didasarkan perasaan itu gampang bubar. Ngaji semangat, tapi semangatnya itu dia didasarkan ilmu. Kenapa saya harus ngaji? Kenapa saya harus mencari ilmu? Tujuannya apa? Gampang datang, gampang pergi. Maaf, di antara kita kadang-kadang Masya Allah, karena mungkin terinspirasi oleh motivator, langsung semangat sedekahnya, sampai rumah dikasihkan, mobil dikasihkan, habis itu nyesel. Kenapa? Karena semangatnya dipicu oleh perasaan berbunga-bunga ketika itu. Wah, pokoknya kalau rumah saya ini diganti, saya sedekahkan 1, diganti 10. Mobil 1 diganti 10. Coba kalau mobil 10, ya hilang. Kan gitu. Padahal Rasulullah SAW sudah pesan. Di dalam soal infak menginfak, itu nggak boleh lebih daripada 1/3. Makanya ketika Sa'ad bin Waqqas sakit berat, sementara anak perempuannya cuma 1 dan kaya raya, ya Rasulullah, aku akan hibahkan, infakkan harta saya ini 2/3. Jangan separuh, jangan 1/3. 1/3 itu sudah banyak. Kenapa alasan Rasulullah? Real, kamu tinggalkan anak cucu kamu berkecukupan, itu lebih baik daripada nanti minta-minta ngatong. Karena pada akhirnya kalau seperti itu kita dosa.
falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya seorang mukmin itu khawatir meninggalkan anak cucunya komprat, berantakan, kacau balau dalam masalah ekonominya. Di'af, lemah ekonomi. Ayat ini jelas-jelas lemah yang dimaksudkan adalah lemah harta. Dan hidup kaya itu tidak dilarang. Yang dilarang itu hidup apa? Kaya sombong, kaya bagian. Kaya itu harus. Kaya apa cukup Pak enaknya? Hah? Ini saya tanya biar jelas nih. Kaya syukur, miskin sabar. Ibu pilih yang mana? Kaya syukur. Udah, gue balik deh. Miskin syukur, kaya sabar. Pilih mana? Berarti biarpun susah, sing penting sugih. Ini kan kaya sabar, miskin syukur. Enakan mana? Kayaknya enggak mudeng-mudeng ini. Kaya sabar, miskin syukur. Kaya kayak Qarun. Miskin sekarang ini kayak Ayub. Pilih yang mana? Enggak dua-duanya Ustaz. Ini wong Lamongan asli. Itu. Intinya Rasulullah katakan ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh. Coba sekarang ini hadirin sekalian, Nabi Sulaiman kaya raya, Abdurrahman bin Auf, tapi dahsyat kekayaannya. Tidak seperti Qarun kan? Karena jalan-jalan kebaikan itu kebanyakan itu dibutuhkan duit. Sholat aja butuh sarung. Sarung itu nyolong apa tuku? Itu. Ya kemarin dapat prosenan itu kalau dagangan, kalau enggak ya enggak dapat. Itu. Butuh duit, haji juga butuh duit. Tidur aja itu butuh alas, kasur, ya duit. Jadi kita tidak boleh menafikan itu. Tetapi harta itu jangan sampai membuat kita kalla innal insana la yadgha. Sungguh manusia itu cenderung merasa melampaui batas ketika merasa dirinya itu kaya. Tuh. Sugih tawadhu, sugih dermawan, kaya Masya Allah, kaya hati, kaya harta. Ya, mudah-mudahan yang hadir ini menjadi orang kaya dan cukup. Amin ya rabbal alamin. Karena Masya Allah, pujian Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dalam ayat lain, innal muttaqina fi jannatin wa na'im akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Orang muttaqin itu cirinya qiyamul lailnya kenceng, waktu sahur istighfar, kepada hartanya infak. Masya Allah Pak, coba. Di sini dua ayat itu memberikan satu kesan, orang ahli tahajud itu kaya. Ya, kalau nggak kaya, nggak punya duit, gimana bisa infak? Gitu. Jelas.
المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Orang muttaqin hari-harinya itu mengangkat lambung-lambungnya dari tempat tidur, jarang tidur untuk qiyamul lail. Makanya Rasulullah menegur kita semua. Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyun jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhawin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Cifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim dalam masalah dunia. Wa jahilin bi amri akhirah, dalam masalah dunia akhirat jahil, nggak ngerti. Sampai sholat Jumat aja tanya, Pak, sholat Jumat hari apa? Subhanallah, hebat banget. Hari Senin, Pak. Itu banyak. Sholat Jumat hari apa coba? Ya, lumayan nanya gitu mansian. Nah, sekarang nomor 3, faktor-faktor kita itu lemah iman, kecenderungan kepada apa yang telah berlalu. Artinya kadang-kadang kita ketika ingin istiqomah itu dipicu masa lalu yang buruk sehingga nggak mau maju. Kadang-kadang gini, udahlah, ana juga ngaji seperti ini, berusaha baik, juga orang kampung nggak pernah mileni saya baik. Saya ini juga sudah seperti ini, ngapain menjadi orang baik? Susah-susah juga. Saya juga masa lalu saya itu kelam, gelap gulita, ahli maksiat. Udah, saya nggak akan ada harapan baik. Inilah kata Imam Ibnu Hazm, manusia pandir paling pandir adalah 2, melakukan kesalahan karena dia sedang kadung salah dan punya kesalahan masa lalu. Dan yang kedua, dia terus melakukan kesalahan dan kemaksiatan karena orang lain yang melakukan kesalahan lebih besar daripada dia, lebih berat daripada dia, masih lebih banyak. Ditegur, Mas, kok nggak sholat toh Mas kalau lagi isya? Ya mending Pak, maghrib masih datang, di sono ada yang nggak sholat sama sekali. Nah, itu. Jadi melakukan kesalahan dalihnya karena ada orang yang melakukan kesalahan lebih berat daripada saya, itu lebih banyak. Ana begini mendingan. Itu mending masih sholat Jumat. Ada yang nggak sholat Pak sama sekali. Alhamdulillah, Allah juga maha tahu. Iya, maha tahu lo nggak sholat kan gitu. Itu. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, ketika kita sudah menjalani jalan hijrah, kalau kita sudah ingin bertaubat, pangkas masa lalu, hilangkan masa lalu. Karena yang ditanya oleh Allah itu bukan masa lalu kita. Yang ditanya oleh Allah adalah akhir daripada hayat kita. Coba bayangkan Pak, selama hidup melakukan berbagai macam kejahatan, pembunuhan, sampai membunuh 100 orang. Hanya melakukan kebaikan sehari. Dan itu belum, baru hijrah. Mati di tengah jalan. Dimasukkan oleh Allah surga itu. Makanya Allah menghibur kepada kita semua. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mendolimi dirinya dengan berbagai macam dosa dan maksiat, jangan putus asa.
Pak, Masya Allah, Rahman Rahimnya Allah, Pak. Kita melakukan dosa selama 70 tahun lebih, itu bisa terhapus karena taubat sehari. Coba bayangin, taubat sehari antum. Apa antum gak seneng? Jadi umat Nabi Muhammad, jadi hamba Allah yang sayangnya seperti ini. Salah 70 tahun, dosa 70 tahun, Allah hapus dengan kebaikan kita satu hari. Dan kebaikan kita satu hari gak akan bakal hilang karena kemaksiatan kita selama 70 tahun lebih. Allahu Akbar. Dan Allah itu sifatnya, kata Rasulullah, Pak, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Allah itu membuka tangannya pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari, 24 jam. Ibaratnya ada orang kaya raya memaklumkan kepada sekitarnya, wahai saudara-saudaraku sekalian, saya sudah siapkan makan di rumah saya 24 jam, silakan masuk. Sesuka kalian, makan seenak kalian, kapan saja silakan masuk. Sekarang kok di luar ada yang kelaparan, salahnya siapa, Pak? Makanya kita itu kalau mati sampai membawa dosa itu keterlaluan. Rabb Allah kita memberikan satu kemurahan seperti ini. Apalagi alhamdulillah, kesalahan kepada Allah itu dibangun di atas kemudahan dan kemurahan. Pak, saya tanya, Bu, istighfar sambil tidur-tiduran boleh enggak? Masya Allah, coba sampean minta maaf sama saya sambil tidur-tiduran. Oh, tak lempar batu sama. Kita sekarang baca istighfar sambil naik kendaraan boleh enggak? Coba antum sambil naik motor. Maafin ya Mas ya, salah gue yang kemarin. Enggak bakal, sudah didatangin rumah juga masih enggak maafin. Didatangi hari raya, hari baik, enggak ada yang memaafkan. Makanya kesalahan antar manusia itu biasanya dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Makanya jangan gampang menzolimi sesama manusia. Zolim itu gelap. Nah, hadirin sekalian, nomor 4 yang menyebabkan lemahnya iman kita adalah minimnya pendidikan rohani. Jadi ternyata hadirin sekalian, ngaji ini pendidikan. Di sana ada pendidikan diri kita sendiri, didik diri kita. Itu perlu ada jam, ada waktu, ada saat kita duduk untuk mendidik diri kita sendiri. Makanya Pak, Masya Allah, Hamka itu paling sering membaca bukunya Tasawuf Modern. Dan beliau cerita, sering ditegur oleh murid-muridnya, jamaahnya. Kenapa Buya sering membaca buku sendiri? Apa kata beliau? Buya sedang menasihati dirinya. Penting kita itu menasihati diri kita sendiri. Kenapa? Kadang kita dinasihati orang lain itu gak mempan. Kajian juga sampai lumutan gak masuk-masuk. Ya, kadang-kadang Masya Allah ya, apalagi siraman rohani gini. Tergantung mulut botolnya, Pak. Ya, kalau sekarang model mulutnya apa ini? Gelas disiram begini lumayan dapat banyak. Ada yang model botol kecap, ada yang model botol PPO. Didulek-dulek enggak lebu-lebu. Nah, ini perlu orang-orang yang model mulut botol PPO ini mendidik dirinya. Itulah yang disebut dengan tarbiyah nafsiyah, ruhiyah. Contoh sekarang gini, antum sudah berkali-kali dengar sholat jamaah itu penting. Tapi kan masih malas ke masjid. Nah, untuk mendorong ke masjid, semangat ke masjid, ayo Mas. Sekarang langkahkan, duwe motor, duwe mobil, ayo sekarang pakai.
Itu dibutuhkan pendidikan pribadi kita. Wirawiri membiasakan ke masjid. Bangun malam itu kan ustadz manapun gak akan bisa membangunkan kalau antum sendiri gak bangun. Meskipun udah dikasih dalil seomyok tentang pentingnya tahajud. Betapa banyak di antara kita sudah mendengarkan di Namiro ini tentang pentingnya qiyamul lail, tahajud. Tapi sampai hari ini tahajud masih males. Sekarang Pak, saya tanya kepada antum semua. Al-Quran itu ada berapa juz? Jangan-jangan nggak ngerti juga. Kayak yang sholat Jumat tadi. Ya. Pernah ada orang yang kunjungan ke pondok pesantren. Kan pondok pesantren tahfidz. Nanya dia, ya maklum nggak ngerti. Tanya satu persatu, Masya Allah ini sudah hafal berapa juz nih? Alhamdulillah Bu, sudah 25 juz. Yang ini berapa? Alhamdulillah 20 juz. Yang ini berapa? 30 juz. Kurang berapa juz lagi nih? Bisa, Masya Allah. Aduh, parah banget. 30 masih kurang coba. 35 kali. Gitu. Dia nggak ngerti selama ini nih Quran itu ono 30 juz. Dan Allah menciptakan hari ada berapa satu bulan? Ayo, ojo mungkir. Rata-rata berapa? Berarti satu hari satu lanjutin. Oh menang, janji ya. Itu. Satu hari satu caranya sampai tahajud. Kan tahajud itu boleh bawa mushaf. Quran itu Pak, per juz itu 10 lembar. Berarti antum sekarang 2 rakaat, 2, 10 salam. Tahajud ini mana? Witir 3 rakaat selesai kok. Ini mendidik. Jadi hadir wirawiri, Masya Allah, memerangi hawa nafsu. Sekarang saya tanya sama antum semua. Main mata dengan perempuan yang tidak halal termasuk dosa enggak? Disampaikan berkali-kali enggak ke ustadz ini? Nek ono wedok bening sampai nesik ngelirik kan? Nah itu perlu dididik. Mata ini harus dididik. Iki duduk bojomu enggak halal, tunduk merem. Ya enggak merem ya, nek merem malah nabrak itu kan gitu. Ini perlu pendidikan toh. Gitu. Jadi membaca Al-Qur'an perlu pendidikan. Sekarang sudah tahu satu huruf itu mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Tapi coba kegemaran kita membaca Al-Quran tadarrus itu cuman kalau Ramadan. Ramadan pun kemarin ya khatam ping piro ya? Yang 6 kali angkat tangan dapat hadiah nih dari pengurus masjid. 4. Oh, Masya Allah. Ya, coba sekali-kali kita itu mendidik diri kita pergi iktikaf, terus kemudian ikut sholat tarawih di Masjidil Haram terakhir. Sekali tarawih baca 2 juz, apalagi kunut itu sampai kemeng. Wah itu. Jangan sekarang ini lam yalid walam yulat, mencolat mencalit. Jadi yang disenengin orang sekarang itu sholat itu jundal-jundil, gebek-gebek, mencolot. Itu yang disenangi. Makanya sampai ada yang menjudikan sholat tarawih. Masjid itu dijudikan Pak. Ayo kamu nebak mana yang paling duluan selesai. Wah itu, masjid itu dibikin tebak-tebakan Pak. Saya nebak Masjid Al-Hidayah. Antum apa? At-Taqwa. Nah, ternyata selesai duluan At-Taqwa. Alhamdulillah. Butuh dididik. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu proses mendidik diri.
Orang lain lebih daripada saya hanya menyampaikan dalil, semuanya insya Allah nangkep lah. Wong speaker kewerasing ini masuk nggak nangkep sampean. Tapi daya tangkap itu bisa sama, tapi daya serap akhirnya menjadi suatu pemahaman, apalagi terwujud dalam amalan, itu beda-beda, tergantung masing-masing mendidik dirinya. Nah, sekarang antum kan tahu dalilnya sodako. Punya duit suruh sodako ya masih pelit loh. Itu butuh pendidikan. Ustadz nggak bisa didik lagi. Ustadz itu nggak bisa maksakan sodako terus disuruh mengeluarkan duit dari dompet, nanti jadi masalah. Ustadz hanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan setiap hari malaikat turun dua. Yang satu mengatakan, ya Allah berikanlah ganti orang yang infak. Yang satunya mengatakan, ya Allah berikan kehancuran orang yang pelit. Tapi ya tetap pelit ya, karena kurang pendidikan. Oke, nomor 6 sekarang. Nomor 5. Dangkalnya pemahaman tentang ibadah. Kadang-kadang orang itu lemah iman karena memahami ibadah itu dangkal, parsial. Mereka menganggap namanya ibadah itu sholat. Contoh aja Pak, banyak orang jamaah haji umroh yang namanya ibadah itu cuman sholat ke raudhah. Sementara berangkatnya ke raudhah, adab-adab ke raudhah, tata tertib ke raudhah, tidak nyikut orang, tidak nendang orang, itu nggak dianggap ibadah. Padahal ibadah itu kata para ulama segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik perubah ucapan dan perbuatan, termasuk Masya Allah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, di kemaluan kalian itu ada sedekahnya. Loh, ibadah sampai di situ loh. Makanya kenapa ibu-ibu kalau nolak diajak suami berhubungan intim itu dikutuk malaikat, karena itu ibadah yang paling sakral. Ngerti enggak? Kok diem loh? Kadang-kadang sebagian wanita itu kalau diajak hubungan intim suaminya, giliran musim panas kepanasan, giliran adem mendekapan, musim cuma dua, musim adem sama panas. Itu. Dengan demikian nyekolahin anak juga ibadah. Antar jemput ibu-ibu ke sekolah tiap hari itu ibadah loh. Nyingkirkan penghalang dari jalan itu ibadah. Bahkan dimasukkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 lebih cabang. A'laha yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit thariq, yang paling rendah menyingkirkan penghalang dari jalan. Masya Allah. Nih, lihat beling pecah di tengah jalan, turun dari motor, itu ibadah. Nah, ini malah bikin tindak di jalan. Iya Pak, saya tanya, ibadah enggak itu? Pak, saya tanya sekarang, jalan umum ini pajaknya sama atau beda-beda? Semua para pengendara mobil sama motor punya hak sama enggak? Ya kok bikin malimah di jalan? Kadang-kadang ditutup, dosa itu. Coba bayangkan orang yang mau ke rumah sakit, orangnya mau lahiran, itu mendadak muter akhirnya lahiran di jalanan. Cuman belain orang apa? Dangdutan, jogetan, coba. Yang lain susah, yang satunya joget. Coba. Ya kalau mau rame, mau megah, ya nyewa gedung. Apalagi bikin polisi tidur. Dosa enggak? Dosa. Dosanya malah saya katakan 4 gulipat. Pertama, menghina polisi, tidur terus. Coba. Polisi marah enggak? Anda enggak disin Pak polisi? Enak aja gue kepanasan, kehujanan lu katain tidur. Itu kan gitu. Polisi tidur katanya.
Terus kadang-kadang nggak standar. Boleh Pak, boleh kita bikin polisi tidur dalam kata orang awam itu, tapi harus izin ke Dishub. Di sana ada kriterianya. Jalan mana yang bisa dikasih polisi tidur, ketinggiannya, kelebaran itu ada kriterianya. Kadang-kadang ngawur, kecil, tinggi. Masya Allah, udah kenceng kan gitu. Coba, kalau yang naik itu motor itu orang soleh. Kalau orang-orang sekarang ini awam, samar gledek gitu kan gitu, ngumpat kan gitu, dosa. Belum lagi dia nyungsep di situ, dosa lagi. Nah itu. Jadi banyak dosa-dosa sosial yang kita perbuat. Makanya mentaati lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas itu termasuk ibadah. Itu. Dan ini banyak dilanggar. Saya itu kagum ya Pak ya, ketika saya di Jerman itu. Orang-orang di sana itu bisa tertib. Nggak ada orang yang pakai bau jalan. Di sini trotoar dipakai sama motor, lawan arus biasa. Bahkan jarak antara mobil satu dengan mobil yang lainnya itu bisa diterabas mobil yang darurat-darurat itu kan ada. Itu bisa lawan arah Pak. Apalagi kalau ada kebakaran, itu bisa lawan arah. Bisa pakai bau jalan. Di sana itu kejahatan itu bisa didetek dalam waktu 5 detik. Ya, apalagi di Berlin kota pusatnya itu. Coba aja saya ketika ke Korea Selatan itu. Di setiap fasos itu ditanami buah-buahan Masya Allah. Nggak ada satupun yang berani nyentuh. Karena sudah dimaklumkan oleh Dinsos bahwa setiap buah-buahan yang ditanam di fasos-fasos itu untuk orang-orang jompo dan cacat. Dia ada perasaan gengsi, saya ini waras, masa ngambil milik orang cacat, jadi lengkeng, duku, buah-buahan, Masya Allah itu. Kalau di sini dikarungin, karungin, habis itu. Itu. Wah, saya ketika naik bus itu kan ada tulisan bangku disabilitas. Gak ada satupun yang berani naik kalau memang tidak cacat. Coba di sini waras make itu. Jadi ini semua kenapa? Karena menganggap ibadah itu cuman sholat, ibadah itu puasa, padahal seluruh kebaikan yang dicintai Allah itu ibadah. Tuh. Terus kemudian nomor 6, lalai di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari. Ini termasuk zikir pagi, zikir sore, termasuk zikir setelah sholat. Ibadah hari-harian ini ada. Kenapa Pak? Kenapa ibu-ibu sekalian Allah membuat ibadah itu ada harian per detik, ada per minggu, ada per bulan. Contoh aja puasa. Masya Allah ya, puasa itu ibadah paling indah. Apalagi Daud sehari ngisi, sehari nguras. Sehat. Kalau nggak bisa seminggu ngisi, seminggu nguras. Ngurasnya hari apa? Senin sama Kemis. Kenapa Senin? Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu makan pol-polan, dikuras hari Senin. Nanti Selasa, Rebu kuras lagi, Kemis. Sehat. Kalau nggak bisa, minimal dikuras sebulan sekali. Itu tanggal berapa? 13, 14, 15. Kenapa tanggal itu? Berdasarkan penelitian yang hasilnya cukup mengejutkan. Kenapa Rasulullah mensyariatkan kita puasa tanggal 13, 14, 15? Ternyata pada tanggal-tanggal itu gravitasi bumi sedang kuat-kuatnya. Makanya dari penelitian itu ditemukan orang-orang temperamental, emosional, dan pecandu narkoba itu kumat tanggal-tanggal itu. Antum ingetin aja, suami istri tengkar tanggal berapa? Suka-sukanya itu. Tanggal itu. Karena darah udah mulai kental, belanja udah mulai kering.
Nah itu pas banget itu. Makanya dikendorin pakai puasa. Nanti tanggal 16 netralisir, 17 atau 19 atau 21 dibekam. Masya Allah. Itu. Kemudian selanjutnya nomor 7, sedikit menuntut ilmu. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa sebaik-baik ibadah adalah menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Loh, udah selesai ya? Udah, Pak? Oh, masih? Oh, alhamdulillah. Kurang dikit. Karena saya mungkin harus meluncur ke Jawa Tengah, ke Jakarta nih ya, malam hari ini. Baik. Menuntut ilmu, Pak. Makanya dikatakan oleh para ulama, menuntut ilmu itu ibadatul qalbi wa sholatus sirri, ibadah hati dan sholat rahasia. Tampak duduk seperti ini. Orang yang di luaran sana, ngapain orang itu duduk-duduk pengang-bengong, kurang kerjaan. Tetapi sebetulnya kalau kita itu menghayati, ini ibadahnya hati. Otak kita berpikir, hati kita mencerna. Kita sebetulnya sedang dalam keadaan sholat. Makanya para ulama sepakat bahwa menuntut ilmu itu lebih afdal dari seluruh ibadah yang nafilah, termasuk sholat sunnah. Dan itu yang dimaksudkan adalah mencari ilmu agama. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yakhrujud dajjalu, dajjal nanti akan keluar fi idbarin minal ilmi wa khifatin minad din. Ilmu sudah mulai ditinggalkan, agama sudah mulai ringan, wa su'i dzatil bayyin, di mana-mana terjadi pertengkaran dan perkelahian. Rasulullah SAW juga mengatakan, antunya mal'unatun, dunia itu terkutuk, wa mal'unun ma fiha, dan terkutuk di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma wala, dan apa-apa yang seputar zikir kepada Allah, wa aliman au muta'allima. Makanya berbanggalah orang yang sekarang ini ngajar, didik, guru, tapi ya gitu, guru itu kudanya besar. Banyak guru-guru sekarang itu menjadikan profesi guru itu hanya sebagai apa? Profesi mengajar, bukan mendidik. Beda, Pak. Mengajar itu kasih ilmu. Kalau sekarang mendidik itu kasih sikap, kasih keteladanan. Tuh. Makanya disinilah kenapa Masya Allah dana yang digelontorkan oleh pemerintah besar-besaran, pendidikan masih stagnan, bahkan maaf, pendidikan Indonesia itu masih di bawah Palestina 10 dikit. Coba bayangin. Kalau antum mau buka aja Google. Apalagi dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan negara lain. Kita itu nomor 6 di Asia Tenggara. Lemah pendidikan kita. Dan itu faktornya adalah guru. Karena inti daripada pendidikan itu di guru. Sekolah bisa apa adanya. Sekarang ini sarana prasarana mungkin terbatas, tapi kalau dedikasi dan roh, spirit guru itu hebat, berhasil kok. Lihat aja itu Laskar Pelangi. Cek fasilitasnya apa, sarana prasarananya apa. Sekolahannya aja itu bolong-bolong. Pak, tolong diperhatikan. Sekolahan-sekolahan yang didirikan oleh ulama-ulama kita zaman Belanda itu kenapa lebih berhasil daripada zaman sekarang? Sekolah yang sekarang ini pondok pesantren yang dirancang oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yang dirancang oleh sekarang ini ulama-ulama lebih berhasil, padahal mereka itu merancang pendidikan pada zaman penjajahan loh. Sekarang sudah disubsidi, ada dana bos, ada dana ini. Kenapa hasil pendidikan sekarang masih minim? Ini tanda tanya. Karena kadang-kadang hanya dijadikan sebagai profesi belaka, bukan pengabdian. Baik. Dengan demikian, ilmu terutama agama, terutama guru PAI ini harus bangga.
Jadikan itu sebagai ladang surga, ladang pahala. Bukan hanya sekarang ini kerjaan belaka. Guru dituntut untuk menjadi 3 tenaga. Yang pertama pengajar karena memberikan ilmu pengetahuan, melatih karena memberikan keterampilan, mendidik karena memberikan sikap, nilai dan keteladanan. Makanya fungsi guru itu enggak enteng. Ya, insyaallah. Nah, yang terakhir ini karena sudah malam ini, sudah kurang sedikit futur. Nah, ini Pak, di antara sekian sebab lemahnya iman, faktor lemahnya iman adalah futur. Futur itu apa? Kendor. Kendor itu apa? Lemes. Lemes itu apa? Malas. Nanti termasuk adalah ajiz. Memang kita tidak ingkari manusia itu punya kejenuhan, punya kebosanan. Di dalam masalah rumah tangga ada jenuh, ada bosan. Ada enggak Bu saat-saat kita itu bosan sama suami? Kok enggak ngaku? Jujur aja. Ada enggak? Bapak-bapak sekalian saya tanya, ada enggak saat-saat kita itu bosan sama istri? Wah, kenceng nih. Iya. Makanya di sini harus ada aktivitas untuk mencairkan. Kadang-kadang jalan-jalan, kadang-kadang ngaji bareng, itu penting. Kalau sekarang keduanya monoton, keduanya sibuk kerja, stagnan, akhirnya masing-masing terjadilah di sana apa? Kesenjangan, kekeringan. Perlu di sana penghangatan. Kebersamaan diciptakan. Kadang-kadang udah libur, maaf, terutama suami, ya. Kadang sibuk dengan peliharaannya, suruh gendong anaknya, kadang-kadang malas gendong sangkar burung sampai 10 kilo bisa. Mancing, ada Masya Allah, kadang-kadang dzikir sampai 20 berapa? 2 jam mancing. Itu. Sementara sekarang ini saat libur di sini kita manfaatkan ketemu sama istri, ketemu sama suami, ketemu sama anak. Dengan cara seperti itu, kebosanan rutinitas itu bisa dipecahkan. Ada saat-saat kita itu bicara dari hati ke hati. Ada saat-saat kita mencoba untuk bercengkrama, bercanda. Rasulullah aja gendong-gendongan kok. Sekali-kali sampai gendong suami, istri. Itu apalagi sudah mulai mekar. Nah, itu kan ngukur jadinya. Rasulullah haji itu lomba balapan. Sekali Aisyah menang, sekali waktu Aisyah kalah karena udah mulai berdaging. Itu. Karena biasa. Kalau sudah lama menikah itu bobot bertambah itu biasa. Kalau dulu Masya Allah susah diajak naik motor, sekarang susah naiki motor karena maju melontor suaminya, mundur jatuh istrinya, kan gitu. Makanya di sini makan itu harus dikontrol juga, karena Masya Allah masalah makan ini problem klasik Pak. Nabi Adam itu terusir dari surga gara-gara makan loh. Itu, iya nggak? Nabi Adam itu terusir dari surga gara-gara apa? Bukan gara-gara gelang emas, bukan gara-gara yang lainnya, gara-gara makan. Tuh, makan itu dikontrol, apalagi sudah umur 50. Kata orang kan 40, patang puluh mulai matang. 50, ceket, swidak, endak. Nah, itu kan gitu. Ya namanya umur itu nggak bisa dibohongin. Pokoknya kalau sudah umur di atas 50, 60 itu semua menurun kecuali 3 yang naik. Kolesterol, trigliserid sama asam urat. Udah itu dijamin naik gitu. Makanya di sini harus ngontrol. Demikian, insyaallah pas waktunya, ya pas jatahnya, dan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian dan juga kesempatan yang diberikan oleh pengurus Masjid An-Namirah.
Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang, pikiran tenang untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari kali ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan perpisahan kita ini perpisahan yang dijauhkan oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita, diri kita, dan seluruh pekerjaan kita. Harta kita yang kita cari dengan cara halal, berkah, thayyib, yang akhirnya bisa kita gunakan untuk ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.